وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas perintah Allah, Nabi Idris dan kaumnya berhijrah dari Babilonia untuk bermukim di daerah yang baru. Mereka pun mulai melakukan perjalanan. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan. Perjalanan yang sungguh sangat panjang. Dipenuhi berbagai rintangan. Hanya kesabaran dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka terus berjalan. Tidak ada catatan dari para ahli sejarah berapa lama mereka berjalan hingga mereka tiba di sebuah daerah dekat dengan sebuah sungai yang sangat lebar. Sedangkan panjang sungai itu tak terukur. Nabi Idris alaihissalam mengamati sungai itu. Kecerdasannya dengan cepat mengkalkulasi area daratan dan sungai itu sebagai sumber kehidupan. Selain air yang melimpah, juga kandungan sungai itu dipenuhi oleh makhluk yang dapat memenuhi kehidupan manusia. Dataran seputaran sungai itu merupakan tanah yang sangat subur, daerah yang sangat sempurna untuk bercocok tanam. Akhirnya Nabi Idris dan kaumnya memutuskan untuk menetap di sana. Mulailah Nabi Idris alaihissalam memimpin kaumnya membuat pemukiman di daerah itu. Mula-mula sebuah perkampungan kecil. Oleh karena tanah yang subur dan sungai yang besar dipenuhi sumber kehidupan dimanfaatkan dan diolah, kaum yang rajin, kaum yang sabar juga memiliki ilmu pengetahuan, serta senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kaum itu dengan rezeki. Kehidupan mereka pun semakin sejahtera. Kaum Nabi Idris alaihissalam adalah kaum yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan berhijrah, mereka patuh, taat, dan sabar melakukannya. Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan limpahan rahmat berupa tanah yang subur dan sungai yang memberikan banyak manfaat. Sementara itu, Nabi Idris alaihissalam terus mengajarkan kaumnya berdasarkan 30 suhuf yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Menyerukan kaumnya untuk mencintai jalan kebenaran, yaitu memegang teguh tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap kepadanya, hanya bersyukur kepadanya, dan hanya pasrah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memuji Idris sebagai orang yang sangat mencintai kebenaran dan menjelaskan bahwa dia adalah seorang nabi dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 56. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Kemudian Allah menjelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 57 bahwa Nabi Idris diberikan martabat yang tinggi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya.
dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkampungan yang kecil itu terus berkembang dengan pesat. Penduduknya sejahtera dan damai. Orang-orang dari berbagai penjuru mulai berdatangan. Penduduknya pun semakin banyak sehingga tumbuh menjadi kota. Dalam berhijrah, Nabi Idris dan kaumnya menempuh perjalanan ribuan kilometer dari Babilonia atau sekarang ini dari Irak hingga ke Mesir. Ternyata daerah yang diputuskan sebagai tempat tinggal itu adalah sebuah dataran, merupakan delta yang saat ini merupakan sebuah kota kuno bernama Memphis. Memphis merupakan kota dan ibu kota Mesir kuno dan pusat penting dari sejarah Mesir. Kota ini terletak di selatan delta Sungai Nil, di tepi barat sungai dan sekitar 30 km sebelah selatan kota Kairo. Perjalanan hijrah yang dilakukan oleh Nabi Idris dan kaumnya, jika kita telusuri faktanya di masa ini, adalah dari Irak ke Kairo, dilanjutkan ke Memphis. Jarak dari Irak ke Kairo berdasarkan tarikan garis lurus rute penerbangan adalah sejauh 1428 km. Ditambah dengan 30 km hingga ke Memphis, berarti 1458 km. Dan tentu saja jarak yang ditempuh oleh Nabi Idris alaihissalam dan kaumnya tidaklah merupakan garis lurus. Artinya jarak tempuh yang mereka lalui sangat jauh melampaui 1458 km. Sungguh perjalanan yang bukan saja tak terbayangkan lelahnya, tetapi juga perjalanan dengan ujian kesabaran yang luar biasa. Hanya kepatuhan dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat mengatasinya. Adapun sungai yang dimaksud dalam kisah itu kelak dinamakan dengan Sungai Nil. Sungai dengan panjang 6.693 km, melewati 11 negara, yaitu Mesir, Uganda, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Rwanda, Republik Demokratik Kongo, Eritrea, Burundi, Sudan, dan Sudan Selatan. Sungai Nil adalah sungai yang terpanjang di dunia, mengalahkan sungai Amazon yang panjangnya 6.436 km. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah itu kita dapat simpulkan bahwa Nabi Idris dan kaumnya adalah komunitas manusia pertama di dunia yang membangun peradaban di delta Sungai Nil dengan mengembangkannya sebagai daerah pertanian dan pemukiman hingga menjadi kota, bahkan kelak menjadi ibu kota Mesir kuno. Kisah lain menceritakan bahwa selama Nabi Idris alaihissalam menjadi khalifah dan bermukim di dataran Sungai Nil, peradaban manusia terus berkembang. Bahkan diceritakan di masa itu Nabi Idris dan kaumnya telah berhasil membangun 188 pemukiman yang awalnya perkampungan, namun terus berkembang hingga menjadi kota yang besar dan maju. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita jumpa lagi di seri kelima episode Nabi Idris alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.